Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam safety. Pada hari ini kita bisa berkumpul ya di Zoom. Jadi sih pengennya jangan Zoom terus. Mata saya nggak kuat kalau Zoom terus. Faktor U, Mas Yuda. Ya, sebenarnya saya pengen banget kalau bisa ketemu, tapi ya ternyata masih banyak perusahaan yang masih masih ketat banget untuk menerapkan prokes kayak ini. Padahal sekarang kemarin saya lihat di berita Pak Presiden Pak Jokowi itu sudah memberikan aturan kelonggaran untuk bisa tatap muka dan lain-lain. Terus di aturan pendidikan sekarang juga sudah mulai untuk pendidikan dari SD, SMP, SMA sudah full tatap muka. Ya. Kemudian di perguruan tinggi, alhamdulillah saya juga sudah beberapa kali untuk ngajar secara tatap muka di kampus. Ya, semoga jangan kelamaan kita online terus. Kita nanti kuah Islamiyahnya malah hilang. Harusnya kita dapat rezeki banyak, dapat umur panjang, dijauhkan dari penyakit dan lain-lain dari silaturahim malah hilang. Baik, sementara ini sudah ada 4 orang ya, sudah ada 4 orang. Sudah ada Mas Supri, Mas Harun, Mas Asep Rohidin, dan Mas Roni Nuriana. Ini kebetulan juga kalau Mas Asep ini sudah berapa kali, 3 kali ikut pelatihan di kita. Baik. Alhamdulillah, wassyukurillah. Salam sapa pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Semoga beliau selalu berkata bagi kita semua. Baik, terima kasih. Hari ini sudah ada asesor namanya Pak Yuda. Mungkin nanti bisa kenalan dulu Pak Yuda. Biar teman-teman kenal. Nanti suatu ketika siapa tahu di jalan ketemu papasan kan bisa dapat tangan lah, bisa tersapa. Mungkin bisa diajak mampir untuk ngopi atau nyusu. Gitu. Baik, silakan Pak Yuda. Pak kesempatan saya berikan pada jenengan. Baik, Pak Peter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan yang lain, suara saya bisa dimonitor dengan baik di lokasi Bapak-Bapak? Jelas, Pak. Selain Pak Supri? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Pak Roni, gimana Pak Roni? Jelas, Pak. Bisa di... Oke, baik ya, terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Wawan Yuda Kumara. Hari ini ditugaskan oleh LSPTTI, di mana untuk uji kompetensi sesuai dengan yang diujikan di TUK Mitra Tama Bahari Guna. Harapan saya nanti portofolio yang nanti dikumpulkan sesuai dengan skema yang diajukan, ya. Kemudian untuk secara teknis nanti seperti biasanya nanti dilakukan satu persatu. Untuk teman-teman yang sekarang masih ada pekerjaan di site, untuk bisa dikomunikasikan terlebih dahulu ke rekan back-to-back-nya, supaya pada saat asesmen tetap bisa fokus dan tidak terganggu. Atau nanti kalau asesmen dilakukan di rumah, mohon bisa dikonfirmasi atau diinformasikan ke anggota rumah. Barangkali ada tamu, pun ada hal-hal pekerjaan yang membutuhkan bantuan Bapak-Bapak, mohon bisa diinformasikan supaya tetap bisa kondusif pada saat nanti asesmen, gitu ya. Nah, untuk kemudian rekomendasi atau yang lain, ya seperti biasanya bahwa uji kompetensi ini adalah akan mengkonfirmasi kompetensi yang Bapak-Bapak miliki, baik itu dari administrasi, kemudian dan nanti juga akan ada klarifikasi terkait kompetensi
yang dimiliki. Saya sebagai asesor hanya bisa merekomendasikan bahwa Bapak memenuhi atau belum memenuhi. Jadi ada minimum requirement yang dibutuhkan untuk bisa dinyatakan sebagai orang yang memiliki kompetensi. Jadi rekomendasinya hanya ada 2. Kalau memenuhi minimum requirement, bahwa Bapak dinyatakan kompeten. Kalau nanti ada bagian-bagian yang belum mencukupi dari minimum requirement-nya, Bapak diberikan kesempatan untuk bisa kemudian belajar lagi, dan pada saat itu untuk sementara belum dinyatakan kompeten. Dan nanti hasil akhirnya adalah pada sidang pleno yang akan dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi. Nah, hak dari Bapak adalah salah satunya ketika rekomendasi yang diberikan oleh asesor kemudian Bapak merasa kurang puas, misalkan dinyatakan belum kompeten, kemudian belum puas, artinya sebenarnya saya mungkin kompeten, gitu ya. Nah, Bapak bisa mengajukan banding yang ditujukan ke LSP untuk dilakukan uji ulang. Jadi Bapak nanti diuji ulang, begitu ya. Kalau barangkali ada hal-hal yang mungkin saat ini saya nyatakan belum kompeten karena mungkin kondisi Bapak kurang sehat, kemudian komunikasi jaringan tidak baik, akhirnya komunikasinya tidak memenuhi, sehingga informasi yang kemudian didapatkan tidak cukup, gitu ya. Jadi silakan nanti dikondisikan segala sesuatunya supaya bisa. Kemudian untuk skema yang diajukan adalah skema yang harus butuh praktek, gitu ya. Jadi kalau di dokumentasinya nanti belum ada dokumen yang diberikan, nanti ditambahkan sesuai dengan permintaan pada saat nanti uji asesmen. Baik, terima kasih. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya berikan sepenuhnya ke Pak Peter untuk bisa dimulai aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yuda, buat teman-teman semua. Kita sampaikan dulu ya, nanti semua terkait dengan kegiatan ini akan kita update ya, kita selalu update, baik itu update hasilnya di grup, kemudian update sertifikatnya. Kalau sertifikat nanti pasti akan kita kasih tahu ya, kasih tahu lewat grup kapan munculnya, kemudian terbitnya kapan. Kalau terbit pun nanti kita juga pasti akan review dulu yang kami akan posting di YouTube. Jadi kalau teman-teman yang sudah pada subscribe di YouTube-nya TUK Diguna ini, nanti akan lebih gampang, lebih tahu, lebih cepat dapat informasinya bahwa sertifikatnya sudah muncul gitu. Oke, saya perkenalkan dulu Pak Yuda. Ini nama pesertanya. Yang pertama Mas Asep Rohidin, kemudian Mas Harun Zainuddin, kemudian Mas Roni Nuryana, Mas Sunarno, dan Mas Supriyatna. Ini harusnya ada 5 orang, tapi baru masuk 4 orang. Ya, kita aja teman-teman semua. Nanti kita foto dulu ya. Foto dulu, kami harapkan teman-teman posisinya duduknya duduk tegap ya, biar kelihatan dari ujung rambut sampai dada biar kelihatan di kamera. Saya mohon Mas Asep Rohidin agak maju lagi, kemudian Mas Roni agak maju lagi. Kameranya diturunkan Mas Roni karena ini untuk sebagai ini ya syarat, karena kita online ya seperti ini. Kecuali kalau offline tatap muka, saya moto, saya pasti tak foto kelihatan dua-duanya. Kita foto dulu. Mas Harun kameranya naik dikit Mas Harun. Ya, wajahnya nggak kelihatan, Mas Harun nggak kelihatan wajahnya. Nah, Mas Harun sip.
Oke, sekali lagi yang kedua kita pakai logo ini ya, tanda kompeten, pakai tangan kanan, dimiringkan, ayo kita kompeten. Mas Supri jangan kelamu Mas Supri, tangannya Mas Supri, kompeten. Belum, sebentar. Mas Supri sama Mas Roni coba Mas Roni sama Mas Asep. Nah, Mas Roni, Mas Supri, tangannya Mas Supri, kompeten. Ini logo kompeten Mas Supri. Dengar nggak? Ini logo kompeten Mas Supri. Mas Supri, tangannya Mas Supri. Nah, oke. Tahan dulu ya, tahan dulu. Baik. Saya tinggalkan ya Pak Yuda ya, sama teman-teman. Ini langsung dihandle sama istri saya. Sampai ketemu lagi. Baik, terima kasih Pak Peter. Pak Yuda. Saya kira semalam Pak Anik. Soalnya Mas Angganya bilang Pak Anik besok Bu. Oh. Ini Oke. saya breakout room ya Pak ya. Silakan. Asep Rohidin yang pertama ya. Di join kalau ada undangan. Peserta lain sesuai urutan ya. Nanti yang setelah Mas Rohidin itu Pak Harun. Setelah Pak Harun ada Pak Roni, terus Pak Sunarno, dan Pak Supriyatna. Saya tinggal ke room uji dulu ya, dampingi Pak Asep. Yang lainnya mohon tunggu di room utama. Untuk recordnya bisa di off-kan saja, Ibu. Oke. Baik, saya ulangi lagi ya. Nanti mohon biar ingat teman-teman, tugas yang diberikan Pak Yuda nanti yaitu adalah membuat video sama foto-foto ya teman-teman. Nanti bikin videonya yang pertama jangan bentuk potret tapi bentuknya landscape tidur ya. Kemudian pakai APD yang sesuai dengan peruntukannya karena ini kegiatannya scaffolding, maka APD peruntukannya scaffolding nanti disiapkan. Pakai juga tadi juga pesan dari Pak Yuda, teman-teman yang akan membantu juga pakai APD. Terus kemudian ingat lingkungan kerja itu juga harus diperhatikan. Lingkungan kerja diperhatikan. Nah, lingkungan kerja ini teman-teman nanti salah satunya adalah tadi dikatakan sampah, kemudian hal-hal yang lain yang mengganggu agar disingkirkan dulu ya, dirapi-rapikan. Nanti video yang sudah dibuat mohon agar dikirim ke grup
Ya, saya kira itu aja. Ada tambah lagi Pak Yuda? Cukup, Pak Peter, cukup. Oke, cukup. Baik, terus video ini mohon dikirim ke grup paling lambat hari Senin ya. Hari Senin pada jam kerja. Pada jam kerja antara jam 8 sampai jam 4 sore, 16. Terus kemudian gini, teman-teman. Ayo kita budayakan untuk komunikasi di grup. Karena di grup kan sudah ada grup ya, sudah ada grup peserta. Nanti semua itu akan kami infokan di grup. Rajin-rajin membaca, kemudian rajin-rajin melihat di grup. Ya, jangan sampai kayak tadi ada yang tanya, ini udah mulai lah, kan tapi nggak baca atasnya. Ya, harus dilihat di atas, lihat ke atas, ke atas. Nah, jangan sampai nggak baca, budayakan membaca. Ingat nih, kalau nggak percaya tanya Pak Yuda. Ya, manusia hidup itu wajib untuk membaca. Karena Rasulullah juga dapat wahyu pertama itu juga ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, nah, itu yang pertama. Ya, jadi ingat itu. Jangan untuk bosan membaca. Oke, gitu aja. Saya tutup aja ya, Pak Yuda ya. Silakan Pak Peter, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa investasikan waktunya untuk dari leher ke atas. Jadi ilmu pengetahuannya tetap harus di-update terus, gitu ya. Nah, itu investasi yang paling mahal. Oke, terima kasih Pak Peter. Oke. Baik, kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih semuanya. Selamat berlibur dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah. Terima kasih Pak. Allahu Akbar.